Settle in unwind with AMSA Universitas Halu Oleo Podcast, where soothing tales and gentle inside wait. Hai people of tomorrow, welcome back to AMSA UHABO Podcast. Nah, pendengar setia AMSA UHABO Podcast, kembali lagi bersama saya Inaya Zahra, biasa dipanggil Naya, sebagai host podcast pada sore hari ini. Nah, untuk tema dari podcast kali ini yaitu From Doctor to Entrepreneur, The Keys to Doctorpreneur Success. Jadi di sini kita ditemani langsung dari narasumber yang sangat luar biasa pada sore hari ini, yaitu Dr. Rustam, spesialis ortopedi dan traumatologi. Halo dok, selamat sore. Baik, Dr. Rustam ini selain menjadi dokter di beberapa rumah sakit, juga sebagai owner dari klinik Ortofisio Kendari. Nah, klinik Ortofisio Kendari ini klinik yang melayani beberapa permasalahan kesehatan, terutama ketika membutuhkan penanganan fisioterapi dan terapi okupasi. Selain itu, juga menyediakan beberapa poli-poli seperti poli umum, poli gigi, dan juga poli spesialis ya dok ya. Baik, langsung saja kembali ke tema. Bagi teman-teman atau kakak-kakak mahasiswa MK dan juga dokter-dokter yang ingin atau tertarik di bidang bisnis selain dari profesinya itu, di sini kita menyediakan banyak informasi-informasi yang menarik dan juga langsung dari narasumbernya. Baik, langsung saja mungkin dok untuk pertanyaan yang pertama nih dok. Yang aku ingin tanya ini dok, di tengah-tengah kesibukan dokter yang sama-sama juga kita tahu dokter berpraktik di beberapa rumah sakit di Sulawesi Tenggara, bagaimana apa yang membuat dokter masih tertarik untuk menekuni karir di bidang entrepreneur itu sendiri? Ya, sebenarnya memang kalau dokter belajar bisnis tidak ya sebenarnya. Nah, sedangkan dokter itu kan sampai dia sebagai praktek, ya bisa punya penghasilan yang lain sebenarnya gitu ya. Ada kesibukan lain. Tapi kewajiban kita sebagai dokter kan harus dilaksanakan di awal. Mungkin adik-adik atau teman-teman ya lihat kopi kita itu yang punya lah dokter Surya, itu dokter juga. Terus ada lagi di Konawe yang namanya dokter Astra. Dia dari Menahan itu dokter umum, tapi dia juga bisnisnya. Jadi kenapa saya ke dokter perawat mungkin dari ini ya, dari pengen lebih mengembangkan diri dibanding di luar dari kesehatan. Ya betul. Sebenarnya. Ya sebenarnya. Baik, mungkin untuk dokter sendiri, dari pandangan dokter sendiri itu untuk menggali lagi sesuatu yang lebih baru lagi dibanding kesehatan ya. Mungkin selanjutnya untuk sebagai dokter yang tertarik di bidang bisnis itu apa saja keterampilan bisnis yang paling penting dikuasai di awal nih? Ya gini, sebenarnya kan kalau kita di kedokteran kan memang ini hal yang baru. Jadi kalau hal yang baru kita tidak perlu coba-coba. Saya pikir kalau saya selalu paling tulis itu ATM, amati, tiru, modifikasi. Contoh misalkan kita mengamati bisnis apa sih yang paling bagus dari kita amati, sebenarnya dibutuhkan. Contoh yang episode itu paling banyak episode ya, kita amati. Habis itu kita tiru, tidak bisa, tapi bisa jadi kita amati di Makassar, di Jakarta, di mana saja, pakai media sosial. Habis itu kita tiru satu dulu. Nanti setelah sampai di Kendari, kita modifikasi. Bisa nggak sesuai dengan jiwa-jiwa, sesuai dengan Kendari ya. Nah, makanya banyak teman-teman yang punya usaha itu tutup karena dia memaksakan bahwa harus sama persis dengan di Sulawesi Tenggara yang apa ini ya, mau nggak boleh, harusnya amati, tiru, kemudian modifikasi sesuai dengan kondisi sekarang. Baik, untuk tips dari dokter Rustam sendiri untuk basic dari keterampilan bisnis yang diperlukan oleh dokter-dokter baru atau pebisnis baru itu ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Tapi tergantung lagi dari marketnya sendiri untuk dari tiruannya yang sebelumnya ke marketnya yang dimodifikasi nanti sesuai dengan targetnya. Terus selanjutnya menurut dokter nih, apa strategi pemasaran yang paling efektif untuk usaha kesehatan dalam menjangkau pasien atau pelanggan yang wajib bagi seorang dokterpreneur yang dokter ketahui sendiri?
yang paling penting itu bukan cuma di bisnis ya, kita juga di kalangan dokter. Ketika misalkan ada pasien kita yang dulu dari mulut ke mulut, contoh misalkan ada dokter yang cocok sama kita, jadi pasti sampaikan, oh bagus sih dokter Sami. Jadi kamu media yang paling bagus adalah dari mulut ke mulut sebenarnya, dari penyampaian dari keluarga tentang dokter itu bagus atau tidak, termasuk bisnis ini juga. Khusus untuk media sosial itu hanya memang untuk menyampaikan, tapi ingat kita di kedokteran, media sosial itu berhati-hati ya, tidak boleh. Apalagi kita kalangan dokter kan nggak boleh mengatakan bahwa klinik ini apa terbaik, tidak boleh. Jadi kalau misalkan media sosial hanya untuk memperkenalkan klinik kita itu bisa. Dan yang memang yang paling gitu adalah dari mulut ke mulut sebenarnya. Betul, jadi dari dokter itu dari mulut ke mulut, karena kalau dari mulut ke mulut itu bisa menyampaikan sendiri karena pengalaman Ya, orang lebih percaya karena sudah pernah di sana, jadi lebih dipercaya, dan juga didukung oleh sedikit dari media sosial. Ya. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara dokter untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan bisnis di tengah-tengah kesibukan dokter sebagai praktek medis? Ya, sekarang kan banyak media online dan belajar online. Tapi sekali lagi, saya sampai yang bersih ke ATM, amati, tiru, modifikasi. Pernah ada kisah nih, saya pernah berpikir untuk buat ini selama proses. Ini sementara proses untuk bikin support center, dan ada swalayan. Ini sementara proses membuat, sementara berproses. Jadi jauh dari kesehatan. Tapi selalu saya pakai amati dan modifikasi. Contoh kecil misalkan saya disuruh bikin barbershop yang oke. Bagus barbershop bikin, terus kita amati, terus kita tiru modifikasi. Ternyata ada sesuatu sih yang tidak bisa dipakai. Contoh misalkan ketika terkait syukur itu pada keluar, itu sudah mencukur dan kayak gitu kan. Nah, beda kalau klinik yang keluar, satu masih bisa beraktivitas sama dengan sport center misalkan. Tanpa saya awasi, tapi aja jangan seperti biasa, karena memang ribuan. Tapi selalu memang prinsipnya itu amati, dan modifikasi. Apapun yang kita bikin, saya memang bikin. Betul, jadi kembali lagi ke prinsip ATM tadi, amati, tiru, dan modifikasi, dan juga mengeksplor lagi hal-hal yang baru. Ada hal yang paling penting, jangan belajar dari kegagalan orang lain. Kan misalnya kita mau bikin sesuatu yang bikin coffee shop misalnya, tapi belajar dari kenapa banyak coffee shop yang tutup. Belajar dari kegagalan orang lain, jangan berbuat kegagalan yang sama. Yang pertama, kenapa sedikit, yang pertama adalah masalah waktu, biaya, tenaga, itu bisa diminimalkan ketika kita belajar dari kegagalan orang lain. Jack Ma gitu, atau Jack Ma yang punya Alibaba kan di Cina, itu dia bilang gitu. Jadi kita belajarlah dari kegagalan orang lain sebagai bersama juga. Supaya kita juga bisa mengevaluasi kembali dari kegagalan orang lain. Mungkin yang selanjutnya, dokter bisa nggak diceritain sedikit tentang perjalanan ataupun tantangan terbesar dokter nih selama membangun karir sehingga bisa ada di posisi dokter saat ini? Karir bisnis atau karir bisnis dok? Ya. Ini kan memang dibentuk tahun 3 tahun yang lalu. Sebenarnya kan saya sama teman ada fisioterapi. Kita bikin namanya ortopedi dan fisioterapi perpaduan. Satu hal yang paling khas yang kita bikin adalah tematik gitu. Karena sih satu-satunya yang ada di Kendari hanya ortopedi dan fisioterapi, ya. Jadi memang ketika misalkan orang udah di sini, ini ortopedi seperti ada ortopedi dan fisioterapinya, jadi dia tematik gitu. Nah, ini kami bikin, tapi intinya ada 2, ortopedi dan fisioterapi. Kalau susahnya ya susah. Makanya kemarin itu kenapa saya sederhana itu saya ngurus ini semua saya, dan tidak bantu orang lain, supaya saya bisa rasakan bagaimana susahnya bangun klinik ini, bangun bisnis ini. Usahakan bekerja sendiri, mencari sendiri, kenapa bisa mengambil dan lain-lain. Oh, berarti kalau misalnya dokter mendapatkan tantangan, nanti tantangan itu kita cari sendiri permasalahannya, sedangkan biar mudah untuk
dan juga tahu apa yang sudah terjadi dan solusinya lebih mudah dipecahkan sendiri. Nah, selain Masuk masalah perizinan itu kan, izin klinik, izin apa, saya cuma tahu langsung karena nggak pakai orang lain itu tahu soalnya sendiri. berarti semuanya dilakukan sendiri. Iya. Baik, untuk selanjutnya dok, yang paling penting dari ini itu apa saran atau motivasi bagi seorang dokter yang ingin dokter sampaikan ke mahasiswa kedokteran atau dokter-dokter lain yang ingin mengikuti jejak dokter seperti dokter Reno? Sebenarnya sih banyak yang bisa diikuti ya, kayak saya dokter Surya, kita dokter Asra di Munahan, di Konawe, dan saya juga banyak yang kita mesti cari, tapi tetap belajar. Jadi saya sarankan kepada teman-teman semua bahwa dokter itu bukan hanya duduk di belakang meja, periksa pasien, terima kasih, tidak masih banyak masalah yang dokter bisa bikin lakukan, termasuk di bisnis ini kan. Nah itu tadi ada juga 3 hal selain ATM itu. Pertama adalah misalkan setelah ATM amati, tiru, modifikasi, ada 3 hal yang penting. Yang pertama misalkan udah jadwal, misalkan saya ortopedi yang keempat di Sulawesi Tenggara. Jadi pada dokter pertama adalah dia yang pertama. Misalkan di satu daerah, mau dokter yang pertama atau pengusaha yang pertama pasti lebih saja. Ya kan, ya baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa pengusaha di sana, terus ada beberapa dokter di situ di satu daerah. Tapi kamu yang terbaik dengan pengalaman yang terbaik. Yang ketiga, kamu punya pembeda, diferensiasi. Nah, contoh misalkan saya adalah ortopedi yang keempat. Yang pertama sudah pasti yang saya hormati kan yang pertama saya keempat. Yang terbaik bukan. Yang terbaik saya juga yang terbaik. Ada dokter saya terbaik, jadi saya terbaik. Jadi satu dan kedua. Yang ketiga diferensiasi pembeda. Itulah pembedanya saya dengan beberapa senior saya. Maksudnya senior saya itu punya praktek kalau saya di klinik. Oh iya, saya terus punya klinik namanya ortopedi itu pembeda diferensiasi kita. Jadi memang harus ada diferensiasi, harus ada pembeda di antara kita sama yang lain. Kalau kalian para dokter setelah selesai misalkan 4 kali setahun, kalian ini sudah 1 kali sudah menjadi 30, jadi ada 120 dokter yang dilahirkan, dokter melahirkan. Tapi kalau semua sama, tidak ada pembeda, sama aja. Jadi sebuah perusahaan misalkan atau sebuah rumah sakit pasti ditanya apa pembeda, apa unggulan kamu dengan yang lain, apa pembeda kamu dengan yang lain, diferensiasi atau modifikasi. Selain dari amati, tiru, modifikasi, dan juga diferensiasi itu. Ini paling penting. Jadi untuk teman-teman FK ataupun dokter-dokter yang ingin atau tertarik di bidang bisnis ataupun hal-hal yang lain, itu kuncinya yang pertama itu ada ATM, amati, tiru, dan modifikasi seperti yang sudah dijelaskan tadi sama dokter. Dan juga yang terakhir itu ada yang kamu harus menjadi yang pertama. Kalau tidak bisa menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik. Dan kalau tidak bisa menjadi yang terbaik, menjadi sesuatu yang beda, biar gampang dikenal atau menjadi kesan yang lain dari yang lain. Baik, mungkin sekian saja dok untuk tips-tips dan informasi-informasi serta pengalaman-pengalaman yang dokter telah berikan kepada kami dan juga pendengar-pendengar setia AMSA Podcast. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf bila terdapat kesalahan maupun kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast AMSA yang the next.